Baik, mau kasih banyak pemirsa masih dengan kami di Halo Palembang. Tentunya masih berewangan dengan Bang Okta dan juga Cek Dedes di sini. Benar, di segmen kedua kita masih ada beberapa liputan pasti untuk Misapal TV. Nah, ini khususnya untuk Misapal TV pencinta seni ukir Palembang. Nah, kadang-kadang meskipun sudah berganti zaman ya kan, dari zaman bahla sampai zaman sekarang itu masih ada baik ini pencinta seni ukir Palembang yang yang menghiasi sudut rumahnya pastinya. Betul. Nah, ini yang mana seni ukir Palembang ini bisa diaplikasi ke berbagai bentuk. Contohnya bisa ke meja, bisa ke lemari, dan juga bisa ke hiasan meja rias. Iya, ini kalau kita tahu Cek Dedes bahwasannya pusat ukiran yang ada di Kota Palembang ini khususnya pemirsa ada di kawasan Jalan Fakih Jalaluddin di 19 Ilir Palembang. Nah, mungkin pemirsa penasaran, berikut kami selik ke informasi ini dari tim reportase Halo Palembang. Di Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alamnya, dan teruntuk itu memang di Kota Palembang terkhususnya ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, dan salah satunya dari hobi bisa menjadi potensi untuk memunculkan keuangan yang lebih baik. Dan salah satunya sekarang Mang Cek Nopal sudah berada di Jalan Fakih Jalaluddin, tepatnya di Kelurahan 19 Ilir Palembang, dan kita bakalan membahas tentang terkait seni rupa yang ada di Kota Palembang, yaitu ukiran. Teruntuk itu ikuti Nopal. Jadi memang seni rupa itu banyak jenisnya, dan salah satunya ini komoditi yang menjadi nilai jual yang cukup tinggi, yaitu seni ukiran. Teruntuk itu kita sudah ada di toko ukiran Palembang Cantik, dan langsung saja kita bakalan ngobrol dengan salah satu karyawan yang ada di sini. Halo, selamat pagi Bu Ida. Pagi juga. Iya, apa kabar Bu Ida? Baik. Boleh merapat ke sini Bu Ida? Boleh. Iya, ini kami hari ini dari tim Pal TV ingin mencari tahu juga, ingin tahu juga terkait ukiran yang ada di Kota Palembang ya. Nah, kalau di sini komoditi ukiran lemari ya Ibu ya? Iya, ukiran lemari khas Palembang. Di sini memang daerahnya ukiran sentral, ukiran lemari Palembang. Nah, kumpul kalau orang mau datang tamu-tamu dari luar mau mencari lemari Palembang, di sini memang pusatnya. Oke. Jadi memang dapat kita lihat kalau di dalam ini banyak sekali lemari-lemari yang asli motif ya, motif Kota Palembang. Nah, kalau ngomongin tentang motif ukiran, ini bisa dilihat dari hal mananya Bu untuk ukiran motif Palembang? Ya, untuk keseluruhan semuanya Palembang semua ini. Ini mahkotanya ini yang Palembang asli. Ini kan sama kayak apa yang pengantin ganti orang pengantin itu kan ini kan mahkota. Ini ya, Bu, ya? Nah, ini contohnya kan. Nah, inilah yang menandakan, makanya orang lihat mahkota ini yang utama. Oke. Tapi kalau untuk ukiran semuanya sama semua. Oke, tapi kalau untuk penjualan di tiap minggunya, boleh kita kasih tahu juga untuk penjualan di Kota Palembang apakah stabil untuk penjualan ukiran lemari ini? Ya, dikatakan stabil. Untuk sekarang ini kita alhamdulillah lagi banyak pesanan. Nah, tapi kalau memang kalau mau dikatakan lancar, belum juga lancar. Ya mungkin faktor ekonomi juga kan boleh dibilang, faktor ekonomi boleh dibilang. Tapi untuk pesanan alhamdulillah kita lancar sekarang ini, banyak pesanan. Buktinya ini ya, pesanan semua ini. Oke. Pesanan semua. Tapi kalau untuk pembuatan sendiri, untuk ukiran lemari Palembang ini pembuatannya memang asli di Kota Palembang ataukah seperti apa? Ya di tempatnya maksudnya. Tempatnya di Sukabangun itu, di Soa itu tempatnya. Kita beli mentah terus finishingnya ngecitnya di sini semua. Tapi kalau untuk proses dari pembuatan sampai dengan finishing membutuhkan waktu berapa lama? Ya sekitar 15 hari. 15 hari itu selesai. Itu untuk dari pertamanya. Tapi kalau memang barang mentahnya sudah ada, kita paling 1 minggu selesai. Oke. Tapi kalau untuk kisaran harga nih Bu, ini boleh sedikit dibocorkan juga ya. Boleh. Kalau untuk kisaran harga dari harga termurah sampai termahal di sini berapa? Kalau termurah paling kecil lemari kayak gini harganya 3 juta. 3 juta. Sampai termahalnya berapa? Paling termahal kayak Tante Yaya kemarin itu 15 juta. 15 juta. Ya? Itu lemarinya sudah sampai ukuran 4 meter. 4 meter dia ambil ke sini kemarin. Sama kursi-kursi juga dia ngambil seset. Kursi makan, kursi tamu dia ambil kemarin. Dan mungkin terakhir, kalau untuk barang kita penjualannya apakah hanya bernaung di lokal saja ataukah kita ekspor juga? Kirim keluar kota. Kirim keluar kota alhamdulillah. Kita ke Semarang, ke Jogja, kita kirim ke Aceh, ke Batam, kita kirim semua kita. Apalagi orang Jakarta, banyak udah beli lemari Palembang. Dan juga mungkin ini mempengaruhi untuk
minat masyarakat membeli itu pada musim-musim Lebaran. gitu ya, hari-hari raya besar. Iya gitu ya. benar. Kalau yang paling banyak beli itu Lebaran Bang. Tapi alhamdulillah sekarang nih lemari Palembang ini memang tidak habis musim juga. Ada terus yang beli-beli lemari. Oke. Buktinya toko sebelah kayak itu nganter kan mereka itu kan. Nah, Baik. memang tidak habis musim lemari Palembang. Peminatnya lancar. Lancar Nah. ya. Baik, terima kasih Ibu Ida atas Boleh, kesempatannya boleh. sudah berbagi informasi seputar ukiran yang ada di Kota Palembang. Jadi memang masyarakat Kota Palembang untuk seni rupa yaitu ukiran yang ada di Kota Palembang ini seperti kata Ibu Ida tadi tidak akan habis musimnya dan juga ini menjadi peluang usaha untuk kita masyarakat Kota Palembang untuk memunculkan kearifan lokal biar dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mang Cenopal, Mardiansyah, kembali ke studio. Nah, itu kita barusan seli informasinya terkait dengan ukiran yang ada di lemari biso, terus juga meja, apalagi mimbar-mimbar masjid. Memang kalau kita jingok walaupun maju zaman apa ya namanya selero itu tetap Nah, beda ya. ukiran khas Palembang ini kan dari zaman dulu kan. Betul. Dan juga mungkin juga pemirsa Pal TV yang punya di rumahnya ini tidak mesti orang Palembang asli nih ya Iya, pokoknya betul. gitu warga keturunan Palembang yang tinggal di kota Palembang pastinya tetap cantik ya kalau menghias sudut rumah kita dengan ukiran-ukiran khas Apalagi Palembang. kadang yang ukiran-ukiran itu justru yang lebih apa ya mahal harganya. Semakin lama ya kan.